Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Fadlur Rahman dari MBIF 2020. Sekarang akan memberikan suatu contoh kasus melakukan negosiasi dalam mata kuliah Marketing Skills. Pada kasus ini, kita asumsikan bahwa Upin Ipin dan kawan-kawan merupakan supplier produk yaitu buah rambutan. Dan nanti Uncle Ahtong akan datang sebagai distributor atau orang yang membeli dari supplier. Selamat menyaksikan. Orang mau beli. Beli banyak. Oi, berapa semua? Main, berapa? Saja. Berapa? Dia mau beli banyak ni. Ini harganya. Murah saja, Uncle. Hanya, mana mahal lah. Tak boleh kurang ah? Tak boleh. Boleh lah. 200. Ayah, RM1 saja kah? Okeylah tu, Uncle. Saya kasih angkat semua RM50. Macam? Macam mana, Main? Mana boleh? Murah sangat. Kasih lebih sikit lah. Okey. Semua angkat. Cincai 80 lah. 80? Macam mana? Boleh tak? Boleh lah tu, Main. Boleh beli robot. Baiklah, sekarang kita akan membahas mengenai skenario negosiasi yang dilakukan. Tetapi sebelumnya, kita akan membicarakan beberapa hal mengenai persiapan yang dilakukan sebelum melaksanakan negosiasi. Mengenai pemahaman masalah negosiasi, kita akan mengambil 6 contoh pertanyaan sebagai permisalan apa saja pertanyaan yang mungkin muncul untuk memahami masalah. Yang pertama, mengenai tujuan negosiasi, bisa kita pahami dengan jelas bahwa negosiasi ini ditujukan agar tercapainya kesepakatan antara supplier, yaitu Upin, Ipin, dan kawan-kawan dengan distributor, yaitu Uncle Ahtong, agar terjadi suatu purchasing atau pembelian. Kemudian, lawan bicara kita sebagai supplier atau marketer adalah seorang distributor, yaitu Uncle Ahtong. Kita bernegosiasi karena pada dasarnya di scene awal telah diperlihatkan bahwa tidak ada yang membeli buah rambutan Upin Ipin dan kawan-kawan, sehingga mereka menunggu-nunggu seseorang yang akan membeli semua rambutannya. Mengenai tempat dan waktu dilaksanakannya negosiasi, itu terjadi di siang hari dan di pinggir jalan, di tempat mereka menjajakan rambutan. Dan yang terakhir, mengenai bagaimana melaksanakan negosiasinya, akan kita bahas lebih lanjut di poin skenario negosiasi selanjutnya. Pada kasus tersebut, secara umum, skenario negosiasi yang terjadi bisa kita bagi menjadi 3, yaitu eksplorasi, tawar-menawar, dan legalisasi. Pada tahapan yang pertama, eksplorasi, supplier atau marketer telah memahami keadaan mereka di mana belum ada seorang pun yang membeli produk yang mereka tawarkan. Oleh karena itu, mereka membutuhkan seorang customer maupun distributor yang akan membeli produk mereka. Poin kedua, tawar-menawar. Hal ini terjadi antara Mail dan Uncle Ahtong saat mereka menyampaikan pendapat mereka mengenai berapa harga yang diperlukan untuk membeli semua buah rambutan yang ada. Dan tahapan terakhir, yaitu legalisasi, adalah kesepakatan yang tercapai di mana Uncle Ahtong memberikan sejumlah uang sesuai dengan harga yang telah mereka tentukan. Pembahasan berikutnya, yang merupakan pembahasan terakhir pada video kali ini, yaitu taktik negosiasi yang digunakan pada kasus di atas. Secara umum, kita bisa mengidentifikasi adanya 5 maupun 6 taktik yang digunakan oleh marketer maupun supplier kepada distributor saat melakukan negosiasi. Yang pertama yaitu memberi pilihan. Ini bisa kita ketahui bahwa sebenarnya Upin, Ipin, dan kawan-kawan tentu saja ingin semua produknya terjual, tetapi tidak harus dibeli oleh satu orang saja.
Oleh karena itu, pada dasarnya mereka telah memberikan opsi untuk hanya membeli sebagian dari produk mereka. Poin kedua mengenai persediaan, sudah kita pahami bahwa hasil panen ini adalah hasil panen dari satu pohon yang bisa kita lihat di video sumber yang kami cantumkan di deskripsi. Oleh karena itu, poin ini bisa dicapai karena buah rambutan yang ditawarkan sifatnya terbatas dan habis akan menunggu masa panen berikutnya. Poin yang ketiga mengenai menekan terus-menerus pada saat negosiasi. Ini bisa kita lihat pada saat proses tawar-menawar yang terjadi antara marketer atau supplier dengan distributor, di mana Mail dan Uncle Ahtong terus memberikan pendapat mereka mengenai harga yang pas untuk seluruh rambutan yang ada, hingga tercapai suatu kesepakatan. Kemudian, ini berlanjut kepada poin keempat, yaitu kecocokan dan ketidakcocokan, karena pada dasarnya Uncle Ahtong tidak cocok dengan harga yang diberikan, dan Mail tidak merasa puas dengan harga awal yang ditawarkan oleh Uncle Ahtong. Hingga pada akhirnya terjadi suatu kecocokan di mana mereka sepakat bahwa harga untuk seluruh buah rambutan adalah Rp80. Poin terakhir yaitu bersabar dan kalah untuk menang. Kita pahami bahwa dalam tawar-menawar mereka sama-sama bersabar, sama-sama mendengarkan keinginan dan pendapat dari pihak lain, baik itu marketer maupun supplier dan distributor. Kemudian di sini Mail sebagai perwakilan dari supplier dan marketer, dia memilih untuk kalah untuk menang karena walaupun hanya mendapat Rp80 untuk semua produk yang mereka tawarkan, kita yakini bahwa itu sudah cukup untuk menutupi harga produksi dan itu sudah mendatangkan keuntungan. Terlebih lagi jika kita melihat latar belakang desain awal, di mana mereka menunggu pembeli, menghabiskan banyak waktu tanpa terjadi penjualan, hal ini sudah cukup untuk memenuhi keinginan mereka. Oleh karena itu, pada keadaan ini, kalah untuk menang merupakan suatu opsi yang baik untuk dicapai. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih banyak telah menonton video ini sampai saat ini. Lebih kurangnya saya ucapkan mohon maaf. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.